Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masih semangat? Wah, kalau tadi mungkin Bapak Ibu sudah hadir di PT Astra International Tbk disambut oleh rekan-rekan dari Astra dengan mengenakan baju warna biru donger. Ini ada tulisan apa Bu di dada sebelah kiri? Inspirasi 60 tahun Astra. Ini sebagai bagian, sebagai penghormatan kami kepada Bapak Ibu sekalian kader Avicenna Astra, karena Bapak Ibu adalah bagian dari inspirasi 60 tahun Astra. Boleh beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sharing dari Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kepada yang terhormat Ibu Insinyur Ambar Rahayu MNS, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Dr. Erni Cahyokumolo. Yang kami hormati dari PT Astra, Pak Beni dan seluruh jajaran. Kemudian dari sahabat anak, dan juga dari Kementerian PPPA, dari UNICEF, dan seluruh kader Avicenna Astra. Apa kabar? Baik. Tadi ada salamnya ya? Apa kabar kader Avicenna Astra? Terima kasih. Ya, masih semangat semuanya ya. Baik, yang pertama kami mengucapkan terima kasih karena BKKBN diberi kesempatan untuk menyampaikan program-programnya. Tentunya program-program BKKBN ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh tim penggerak PKK, karena pada dasarnya di lapangan itu yang melaksanakan adalah kader-kader tim penggerak PKK. Dan sebagian dari kader Avicenna Astra ini juga banyak yang kader PKK ya. Nah, tepuk tangan untuk para kader. Baik, yang pertama mungkin saya mohon maaf kalau judul yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang diumumkan dari MC. Tapi intinya sama, bahwa BKKBN ini adalah salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan amanah dari undang-undang. Jadi pemerintah itu bekerjanya berdasarkan undang-undang, jadi apa yang diamanahkan, karena ini adalah para kader yang bersentuhan dengan masyarakat, paling tidak mengetahui bahwa menurut Undang-Undang 52 ini, bahwa tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu menetapkan kebijakan pembangunan keluarga. Mungkin para kader nggak usah mencatat, ini untuk sekedar pengetahuan saja, di mana kebijakan tentang pembangunan keluarga ini dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yang tadi implementasinya sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Dan kebijakan ini untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Jadi suatu ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga itu bisa tercapai apabila keluarga menjalankan 8 fungsi keluarga. Nanti saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian di samping itu, BKKBN ini juga mendapatkan amanah dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden pemerintah saat ini, Bapak Joko Widodo dan Yusuf Kala, bahwa untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yang disebut dengan Nawacita, BKKBN mendapatkan amanah yang berkaitan dengan cita yang ketiga, kelima, dan ke-8. Saya ingin menunjukkan apa saja yang berkaitan. Yang pertama, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Jadi itu salah satu amanah yang diberikan kepada BKKBN, sehingga di awal tahun 2016 Bapak Presiden mencanangkan apa yang dinamakan Kampung KB. Jadi kalau Astra punya kampung berseri, nah BKKBN ini diberi tugas Kampung KB, karena KB ini katanya sudah nyaris tak terdengar, baunya pun katanya sudah tidak tercium, itu menurut Bapak Presiden. Sehingga Kepala BKKBN dipanggil, apa inovasinya BKKBN supaya program KB bisa dikenal masyarakat, dipahami, dan dilaksanakan. Nah sehingga amanahnya adalah membentuk Kampung KB. Saat ini setiap kecamatan sudah terbentuk Kampung KB. Namun Ibu, persoalannya sudah dicanangkan oleh pusat, tapi di daerah belum diisi. Jadi rumahnya sudah ada, tapi isi rumahnya itu tidak ada. Nah ini yang barangkali mari bersama-sama kita padukan bagaimana Kampung KB ini juga merupakan bagian ataupun bersinergi dengan Kampung Berseri mungkin. Nah bisa dipilih nanti dari 510 kota, kabupaten dan kota, ini sudah ada Kampung KB yang dicanangkan tahun 2016. Nah kalau misalnya mau diisi, jadi programnya yang kita integrasikan, karena tadi ada 4 pilar dari Kampung Berseri, mungkin juga Kampung KB ini juga selain melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan KB, kesehatan reproduksi, pembangunan keluarga, mungkin program-program yang ada di Kampung Berseri bisa diintegrasikan. Ya, ini mungkin yang bisa kita tindak lanjuti. Kemudian meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Jelas seluruh program yang dilakukan oleh pemerintah, LSM, oleh pihak swasta, pada akhirnya ingin mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Karena kita tahu bahwa penduduk Indonesia urutan keempat dari seluruh dunia. Jadi kalau kita jago-jagoan di dalam jumlah penduduk, Indonesia ini urutan keempat dari seluruh negara di dunia. Tapi kalau kita mau beradu soal kualitas sumber daya manusia, kita ini pada urutan ke 115 dari 187. Ya. Jadi berbalik Bapak dan Ibu sekalian. Kalau jumlah kita jagoan, tapi kalau kualitas masih sangat memprihatinkan. Nah, sehingga salah satunya melalui program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang menjadi amanah bagi BKKBN ini harus kita gencarkan bersama-sama. Yang ketiga berkaitan dengan nawacita ke-8, melakukan revolusi karakter bangsa. Jadi BKKBN diberi tugas untuk melaksanakan pembangunan karakter melalui keluarga, dan kami ini ditugaskan dari Kementerian PMK, jadi Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bahwa BKKBN menjadi salah satu lembaga yang harus mensosialisasikan tentang pembangunan karakter dengan menerapkan 3 nilai revolusi mental. Pernah dengar ibu-ibu sekalian? Nilai yang pertama adalah integritas, bahwa seluruh keluarga Indonesia menerapkan nilai integritas. Kemudian yang kedua, nilai etos kerja. Tadi disampaikan, disinggung oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, daripada kita cuma duduk-duduk saja di rumah, mari dengan hatinya PKK menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat memulainya untuk mengasah etos kerja. Jadi punya kreativitas, produktif, daripada cuma duduk merumpi, lebih baik menghasilkan sesuatu. Nah itu barangkali yang tersirat di dalam pembangunan karakter melalui keluarga. Kemudian nilai yang ketiga adalah gotong royong. Karena sekarang nilai gotong royong itu sudah mulai meluntur. Nah sehingga Bapak Presiden menganggap bahwa ini harus dimulai dari keluarga. Kalau di dalam keluarga tidak melakukan kerjasama yang baik antara kedua orang tua dan anak-anaknya, tidak ada pembagian peran, maka nilai gotong royong itu tidak akan terjadi dengan antar keluarga, antar masyarakat, apalagi antar provinsi dan sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian,
berkaitan dengan jumlah penduduk. Jadi dunia ini sekarang pada tahun 2010 kita kalau ingin hidup layak dengan sumber daya alam yang kita miliki, sesungguhnya dengan jumlah yang hampir mendekati 7 miliar itu membutuhkan 1,5 bumi kalau kita hidup layak. Jadi airnya bersih, lingkungannya masih segar dan sebagainya. Nah ternyata dengan jumlah yang sekarang itu kita seharusnya sudah punya 1,5 bumi, padahal bumi kita cuma 1. Yang setengah cari kemana ini ya. Nah apalagi Indonesia, barangkali mungkin perlu ada semacam penelitian. Seharusnya Indonesia ini, karena Indonesia setiap tahun ada peningkatan kelahiran sekitar 3 sampai 4 juta jiwa. Jumlah penduduk Singapura saja itu 4 juta. Nah Indonesia tiap tahun nambah penduduknya seperti sejumlah penduduk Singapura. Nah ini barangkali yang perlu kita kita renungkan dalam-dalam, apakah kita memang harus selamanya menolak program KB. Nah ini makanya karena berkaitan dengan daya tampung dan daya dukung alam ya. Nah sehingga kita berharap kalau angka fertilitas dapat diturunkan, maka mudah-mudahan nanti tahun 2050 sumber daya alam yang diperlukan itu hanya sebanyak 1 bumi, tercukupilah ya, karena upaya-upaya kita untuk membangun kembali pelestarian alam, kemudian fertilitas diturunkan. Kalau nanti di tahun 2050 penduduk Indonesia tidak bertambah terus, karena sekarang laju pertumbuhan penduduk per tahun rata-rata 1,49%. Nah sekarang kalau jumlah penduduknya sudah 257 juta jiwa, berarti tahun depan berapa? 1,5% dikalikan 257 jiwa. Nah berarti itu kan nanti menyangkut berapa air bersih yang dibutuhkan, pangan yang dibutuhkan, garam pun jangan sampai. Negara kita adalah negara kepulauan yang banyak lautnya, tapi ternyata garam saja harus impor. Nah ini apakah garamnya habis atau orang Indonesia tidak mau membuat garam? Ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas manusia. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, akibat dari semuanya itu kita sekarang menghadapi banyak kekerasan di masyarakat, ketergantungan remaja terhadap narkoba, karena narkoba ini adalah bahaya laten yang kita tidak menyadari. Setiap hari ada berapa remaja yang mulai kecanduan narkoba. Apalagi kalau ibu-ibu melihat di medsos, itu ada sejenis narkoba yang seperti zombie ya. Nah ini jangan sampai ya laka ya. Nah jangan sampai Indonesia ingin mencicipi jenis narkoba ini ya. Coba bayangkan penduduk kita banyak, kalau sebagian besar sudah terkena narkoba yang sejenis itu gimana? Ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kejahatan juga meningkat, kekerasan dalam keluarga juga meningkat, angka perceraian juga meningkat, pernikahan dini pada anak juga meningkat. Nah ini fenomena-fenomena yang kita sadari dan itu datanya sudah dipublish dari BPS. Yang artinya kita yang langsung kepada masyarakat tentu diharapkan mulai menyadari, oh iya sekarang ini pentingnya merencanakan kehidupan berkeluarga ya, karena ternyata kehamilan pada usia anak ini selain bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak, mereka juga akan kehilangan masa depan. Sementara kita masih pada urutan keberapa tadi ibu-ibu? 115 dari 188 negara untuk kualitas sumber daya manusianya. Kemudian tidak ada hak hidup yang layak bagi anak. Anak-anak disuruh mencari ya jadi pemulung. Ketimpangan hidup antara yang kaya dan miskin jenjangnya jaraknya jauh sekali. Kemudian lansia juga semakin banyak karena harapan hidup sudah semakin meningkat. Nah, maka jumlah lansia juga semakin meningkat. Ya. Kemudian karakter minta-minta ini juga masih banyak, apalagi kalau mau lebaran ya, bulan puasa ya. Nah, ini pada berdatangan diimpor.
ini adalah mental. Kemudian macet di mana-mana, tidak hanya di Jakarta, di Papua saja, di Jayapura juga macet. Ya. Kemudian bencana alam akibat ulah manusia. Nah, ini semuanya harus menjadi renungan kita bersama. Kenapa kita perlu memikirkan masalah kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Kemudian isu-isu yang berkaitan dengan kependudukan, juga masalah HIV/AIDS, angka kematian ibu melahirkan, dan angka kematian bayi dan balita, penduduk usia kerja juga semakin banyak, tapi apakah berkualitas itu adalah persoalan tersendiri. Karena Indonesia termasuk dengan keberhasilan menurunkan angka fertilitas dan menurunkan angka kematian, ini juga berdampak terhadap masalah kita sudah masuk pada masa yang dinamakan bonus demografi. Bonus demografi itu adalah masa di mana rasio atau perbandingan antara penduduk yang usia tidak produktif, yaitu 0 sampai 14 ditambah 60 sampai 60 ke atas, dibandingkan yang usia produktif yaitu 15 sampai 59,999 ya, sebelum 60 itu jumlahnya lebih banyak yang usia 15 sampai 60 tadi. Namun apakah jumlah yang banyak ini juga disertai dengan kualitas yang memadai? Karena kita juga menghadapi tantangan apa yang dimaksud dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Indonesia sudah menandatangani untuk ini. Mau tidak mau, perdagangan antar negara ASEAN itu sudah terbuka, termasuk datangnya tenaga kerja dari ASEAN. Nah, kalau kualitas bangsa Indonesia masih rendah, kita akan tertinggal karena perusahaan-perusahaan barangkali akan lebih suka menggunakan tenaga-tenaga dari luar negeri yang lebih produktif. Ini tantangan kita karena generasi yang akan datang ini harus kita persiapkan. Kemudian Indonesia tentunya ini akan menjadi potensi yang besar untuk pasar karena penduduk kita banyak, akhirnya semua produk datang ke Indonesia. Kita tidak bisa membuat, tapi bisanya membeli. Ini adalah kenyataan yang harus kita sikapi, sehingga memang kita harus memiliki penduduk yang lebih berkualitas, tidak hanya besar dalam jumlahnya, tapi juga berkualitas. Nah, ini barangkali kami ingin menitipkan melalui kader-kader supaya lebih gencar lagi melaksanakan program-program yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah keluarga Indonesia. Tadi sudah disinggung angka kematian ibu, kualitas dan proses hasil pendidikan, tentang kesetaraan gender juga masih menjadi masalah. Kemudian tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga, ini juga masih bermasalah. Dan menurunnya keintiman keluarga akibat pengaruh perkembangan zaman. Jadi kita ini kalau di era tahun 70-an, 60-70 itu kita masih berada pada era di mana kita masih menganut extended family, ya, keluarga besar, kakek, nenek, tante, bibi, pak de, uak, yang semuanya berkumpul, sering berkumpul dan bahkan dalam hidup juga berkumpul. Kemudian dengan adanya pergeseran nilai, di mana kita menganut pada keluarga inti, nuclear family, ya, keluarga inti, bapak, ibu, dan anak, ya. Kemudian saat ini kita sudah bergeser lagi menjadi cyber family, ya. Jadi kalau tadi kampung berseri ini salah satunya adalah cyber, kampung cyber. Nah, yang penting di sana adalah bagaimana, karena ibu-ibu di sini pasti punya HP, ya. Sekarang dalam satu hari pernah nggak ibu ngobrol dengan suami, anak, berkumpul gitu ya, tanpa HP? Enggak kan? Ya, makan bersama tapi HP-nya terus dipegang, ya. 24 jam HP-nya, dicas juga sambil, ya. Bukannya tersenyum dengan suami, istri, anak tersenyum dengan grup WA. Nah, ini tantangan Pak, kampung berseri yang cyber ini. Mungkin juga perlu kita himbau
mungkin 1 jam bersama keluarga tanpa HP. Ya, ini adalah salah satu yang mungkin nanti Ibu tim Ketua Tim Penggerak PKK pada saat Hari Keluarga Nasional juga ingin menghimbau kepada seluruh keluarga di Indonesia paling tidak 1 jam bersama keluarga tanpa gadget. Kuat nggak? Kuat. Ya, kuat ya Ibu di sini ya, janji ya. Ya. Karena keintiman itu sudah berkurang ya. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita memang harus menggunakan teknologi ya. Sekarang ibu-ibu males masak karena bisa pesan melalui ya. Katanya lebih murah dan lebih cepat. Suami mau datang seharian bean ya Bu ya. Suami mau datang langsung Gojek klik datang ya. Ditaruh di piring. Ini mama yang masak. Iya. Ya. Nah, ini berkarena kader kesehatan. Kenapa? Apa hubungannya BKKBN dengan kesehatan? Jadi di dalam perencanaan, dokumen perencanaan pun kami itu masuk di dalam rumpun pembangunan kesehatan. Ya, di mana BKKBN ini nanti memang berkaitan dengan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Jadi pelayanan KB-nya sekarang memang lebih diarahkan kepada metode kontrasepsi jangka panjang. Ada yang tahu ibu-ibu apa itu? Apa? IUD ya, implan, di bawah operasi wanita, operasi pria atau vasektomi ya. Jadi 4 itu yang metode kontrasepsi jangka panjang yang tidak mudah putus pakai. Nah sekarang di masyarakat lebih suka pakai apa? Suntik dan pil. Padahal 1 hari lupa minum pil, jadi berbeda sama pilkada sama pil KB katanya ya. Guyonannya begitu ya. Kalau pil KB 1 hari tidak minum. Kalau lupa jadi, kalau pilkada saya nggak mau meneruskan. Kemudian perbaikan gizi masyarakat, BKKBN juga ikut serta karena ini tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh Kemenkes. Semua kementerian yang ada di sini harus ikut serta di dalam perbaikan gizi ya. Kemudian selain itu tentunya ada upaya yang lain yang dilakukan oleh kementerian yang lain, tapi BKKBN tentunya berkaitan dengan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Nah, tadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK juga menyampaikan pemeriksaan IVA itu di BKKBN diintegrasikan dengan pelayanan IUD. Jadi sebelum memasang IUD diberikan bonus untuk pemeriksaan IVA. Kami banyak bekerja sama dengan OASE juga ya Bu ya, dengan PKK. Nah, kalau ini kita kumpulkan kesehatan punya berapa, BPJS punya berapa, mungkin PT Astra juga punya program itu, kalau dipadukan, nah, alangkah indahnya, ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini mungkin nggak perlu ya saya sampaikan kepada ini yang berkaitan dengan prioritas program keluarga sehat. Jadi BKKBN ikut serta dalam menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi, dan juga menurunkan prevalensi balita pendek dengan program pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kami sekarang ini dapat tambahan anggaran untuk promosi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi supaya ikut serta membantu menurunkan angka kematian balita dan juga prevalensi balita pendek ya, stunting. Jadi tinggi badan dibandingkan dengan umurnya tidak sesuai menurut standarnya ya. Kemudian ini BKKBN juga ikut mendorong promosi dan preventif program keluarga sehat ya. Jadi semua program yang dilakukan oleh BKKBN termasuk di dalamnya mempromosikan gerakan masyarakat germas ya. Jadi lebih banyak mengkonsumsi apa? Germas apa Bu? Gerakan masyarakat sehat. Ya. Apa saja Bu 3 inti dari germas? Pernah dengar enggak?
lebih banyak makan buah dan sayur, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, deteksi dini terhadap masalah kesehatan, ya. Jadi posyandu itu adalah bentuk bagaimana pelayanan, salah satunya mendeteksi dini, ya, ada deteksi terhadap tumbuh kembang, ya, ada posyandu lansia mendeteksi dini penyakit-penyakit degeneratif seperti gula darah, ya, gula darah tinggi, kemudian kolesterol, hipertensi, ya. Nah, itu yang harus kita dukung bersama. Nah, kemudian kenapa kita harus mulai menggarapnya dari keluarga, ya? Kita tahu bahwa keluarga adalah segala-galanya, ya. Nah, karena keluarga adalah unit terkecil yang merupakan wahana pertama dan utama di dalam penyemaian cinta kasih, ya. Jadi tadi Ibu juga menyampaikan bahwa dalam keluarga harus melakukan pengasuhan yang penuh dengan cinta kasih, ya. Makanya pembangunan karakter bangsa ini tidak mungkin kita lakukan tanpa menggarap keluarga, ya. Kemudian keluarga adalah pilar pembangunan bangsa. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama yang mempunyai peranan penting untuk memenuhi kebutuhan asah, asih, dan asuh, ya. Ini yang kaitannya dengan parenting tadi. Dan keluarga merupakan tumpuan untuk menumbuh kembangkan potensi setiap anggota keluarga, ya. Saya rasa itu teori. Nah, ini yang perlu disosialisasikan. Ternyata menurut penelitiannya BKKBN, keluarga yang tahu tentang 8 fungsi keluarga, karena keluarga supaya punya ketahanan dan sejahtera minimal harus melaksanakan 8 fungsi keluarga. Mulai dari fungsi agama, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi reproduksi, sosial budaya, cinta kasih, ini paling gede nih, cinta kasih, ya, dan fungsi pelestarian lingkungan. Nah, 8 inilah yang harus diterapkan di dalam keluarga. Coba ibu-ibu sekalian mulai introspeksi diri. Dari 8 ini mana yang sudah dilaksanakan? Ya. Agama? Ya. Pendidikan? Ya. Perlindungan? Ekonomi? Reproduksi? Nah, ini yang kadang-kadang belum ini, ya. Karena belum merencanakan berapa jumlah anak yang diinginkan di dalam keluarga. Apakah Bapak dan Ibu sekalian mengetahui, ya, masa reproduksi yang ideal untuk melahirkan? Ya. Apakah Bapak Ibu sekalian mengetahui jarak kelahiran yang ideal? Tahu, ya? Tahu tapi tidak menerapkan. Berapa kalau tahu? Ya. 2 anak cukup, ya. Ada salamnya nih. Salam KB. Jadi kalau salam KB jawabnya 2 anak cukup, bahagia, sejahtera. Salam KB. 2 anak cukup, bahagia, sejahtera. Salam kader Apisena. Wah, bagus ya? Ya. Ternyata menurut penelitiannya nih Pak, kurang dari 20% keluarga tahu dan menyadari tentang pentingnya 8 fungsi keluarga, Pak. Dan kurang dari 20% mereka menerapkan seluruhnya secara konsisten. Ada penelitiannya, Pak. Jadi ini adalah tantangan kita. Jadi para kader Avicenna Astra harus bisa mempromosikan 8 fungsi keluarga kepada seluruh, ya, masyarakat di sekitarnya, dan paling tidak diri sendiri sudah melaksanakan semuanya, ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, para kader kami harapkan juga bisa menyuluhkan tentang
pentingnya membangun keluarga, ya. Karena keluarga ini harus kita bangun karena kita ingin meningkatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kita juga ingin meningkatkan kualitas anak, kita ingin meningkatkan kualitas remaja, kita juga ingin meningkatkan kualitas hidup lansia. Jangan sudah lansia disia-siakan, ya. Dan bagaimana kita bisa memberikan akses dan peluang terhadap informasi dan sumber ekonomi untuk pengembangan usaha mikro keluarga. Nah, itu tujuan dari pembangunan keluarga supaya yang nomor 1 ini tercapai. Nah, kemudian ini nggak usah. Nah, program yang kami miliki yang berkaitan dengan pembangunan keluarga ada pembinaan keluarga, sekali lagi ya, pembinaan keluarga balita dan anak. Bukan anaknya langsung, bukan balitanya langsung, tapi keluarganya. Jadi kalau melalui PAUD barangkali anaknya yang dididik, ya, kemudian keluarganya sesekali dipanggil orang tuanya, diberikan pendidikan. Tapi kami lebih concern bagaimana setiap keluarga di rumah setelah ikut PAUD, setelah ikut posyandu di rumah mereka melaksanakan semuanya, termasuk 8 fungsi keluarga tadi. Ya. Kemudian di sini intinya adalah bagaimana bina keluarga balita yang holistik integratif, ya. Mungkin sering dengar ya di lapangan, BKB itu diharapkan bisa terintegrasi dengan posyandu dan PAUD. Ini ada kepresnya. Jadi sudah ada pembagian tugas yang diberikan oleh pemerintah. BKKBN, kamu menyelenggarakan parenting kepada cara mengasuh anak bagi keluarga, ya, tapi harus diterapkan di rumah. Kemudian ada gerakan orang tua hebat. Jadi ini ada, mungkin ada yang sudah pernah dengar tentang gerakan orang tua hebat? Belum? Ya, ini ada 9 langkah menjadi orang tua hebat. Jadi mulai bersiap-siap menjadi orang tua hebat, memasuki keluarga, sampai bagaimana merencanakan keluarga, bagaimana peran ayah, bagaimana menstimulasi tumbuh kembang anak yang seperti diajarkan di PAUD, dan bagaimana memberikan perawatan kesehatan dan pemberian gizi yang seimbang seperti yang dicontohkan di posyandu, ya. Karena di posyandu kan diberi contoh nih pemberian makanan yang bergizi seimbang. Nah, nanti di rumah dicontoh, bukan berarti hanya makan yang bergizi seimbang itu di posyandu saja, ya. Nah, banyak juga posyandu kekinian diberikan makanan bukan contoh makanan yang bergizi seimbang, tapi diberikan tenggo, apa lagi itu ya, yang makanan-makanan itu yang pernah saya dapat. Nah, ini mungkin ketidaktahuan, tapi saya yakin kader-kader di sini tidak demikian, tapi memberi contoh makanan pendamping ASI yang sesuai dengan gizi seimbang, ya. Kemudian ini yang baru inovasi kami, Pak, pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sejak konsepsi hingga 2 tahun pemberian makanan bergizi, perawatan, pemberian cinta kasih dan sebagainya dalam pengasuhan. Jadi ibu hamil pun juga sudah harus mulai mengasuh anaknya di rumah. Ya, jadi apa yang ibu lakukan selama hamil itu sama dengan mendidik anaknya, ya. Nah, kemudian remaja kami punya program generasi berencana, ya. Nah, diharapkan dengan genre ini para remaja Indonesia menyadari terhadap satu mengenai menghindari teriak KRR, ya. Tidak menikah pada usia anak atau pernikahan dini. Hindari pernikahan dini. Yang kedua, hindari seks pranikah. Jadi sebelum menikah secara resmi dan sah, jangan lakukan hubungan suami istri. Yang ketiga, hindari narkoba dan zat aditif lainnya, termasuk rokok. Ya, ini kami ikut mendukung program-program kesehatan. Jadi ada namanya salam genre. Ya, pernah dengar ibu-ibu? Boleh saya coba? Salam genre. Salam genre yang pertama jawabnya salam, ya. Ini zero menghindari 3 hal. Salam yang kedua adalah remaja genre sehat, cerdas,
ceria. Salam yang ketiga, genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Jadi para remaja kita ajak untuk merencanakan 2 anak cukup, ya. Ya, kita coba ya, supaya ingat ya. Salam genre, remaja genre, genre Indonesia. Ya. Nah, ternyata katanya yang sering menyebabkan salah satunya remaja menikah pada usia anak karena dorongan orang tua, karena orang tua takut ya terjadi sesuatu pada anaknya, jadi asal sudah lulus SMA cepet-cepet dinikahkan ya. Nah ini yang barangkali tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mencegah pernikahan pada usia anak ya. Kemudian makanya ada bina keluarga remaja. Kemudian keluarga lansia dan rentan, yaitu keluarga yang mempunyai anggota keluarga lansia dan juga termasuk pralansia. Bagi bapak ibu yang sudah 45 tahun itu katanya sudah termasuk pralansia. Jadi sudah harus mulai bersiap-siap memasuki kehidupan lansia. Jadi harus tahu gejala menjadi lansia seperti apa, perilakunya bagaimana, mencegahnya bagaimana. Maka kami punya program Bina Keluarga Lansia. Kemudian di setiap kecamatan kami mengharapkan ada pusat pelayanan keluarga sejahtera. Dan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga, kami mendorong semua keluarga memulai untuk mencoba usaha mikro, ya, usaha kecil-kecilan. Jadi kalau zaman kepala BKKBN adalah Pak Haryono, itu ada program Takesra, ya. Takesra itu tabungannya, Kesra itu kreditnya, ya, yang mulai dari 2.000 kemudian meningkat lagi. Itu adalah pembelajaran untuk pemberdayaan ekonomi keluarga. Namun saat ini sudah tidak lagi karena itu lebih banyak dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil. Tapi kami tetap mendorong keluarga supaya melakukan hal ini, ya. Nah, kemudian selain itu melalui keluarga ini kita harapkan mereka juga tahu cara mengelola ekonomi keluarga. Jadi jangan penghasilan 100.000 tapi buat beli pulsa 100.000 misalnya, ya. Ya, jadi bagaimana keluarga bisa memanage keuangan dalam keluarga. Nah, mudah-mudahan kalau Astra punya program seperti ini, Pak, karena kami juga punya kelompok UPPKS seperti UP2K tadi, cukup banyak, Pak, jumlahnya. Yang semuanya rata-rata adalah keluarga prasejahtera yang tentunya ingin memulai kehidupan untuk berusaha, kemudian mereka juga belajar menabung dan juga termasuk bagaimana mereka mengelola keuangan dalam keluarga. Namun semua kegiatan ini kami hubungkan untuk pembinaan peserta KB. Jadi syaratnya memang salah satunya adalah mereka yang pasangan usia subur diharapkan menjadi peserta KB. Nah, ini yang berkaitan dengan seluruh program kami. Jadi bedanya binaan BKKBN dengan yang lain, ini adalah wadah untuk pembinaan peserta KB. Nah, ini kami juga mendukung yang program 4 terlalu, ya. Apa Ibu-ibu 4 terlalu? Terlalu muda melahirkan, terlalu tua melahirkan, terlalu sering, terlalu banyak satunya yang lagi, ya. Jadi artinya sebelum usia 20 tahun jangan punya anak. Ya, kalau sudah terlanjur menikah ya kita usahakan untuk menunda anak pertama sampai umur di atas 20 tahun. Kenapa? Karena masa reproduksi yang baik untuk melahirkan antara 20 sampai 35 tahun, ya. Kemudian jangan terlalu tua. Makanya kalau sudah di atas 35 tahun stop, karena ini berisiko tinggi. Jangan terlalu dekat, ya, atau jangan terlalu rapat, karena kalau kurang dari 2 tahun itu kurang baik untuk kesehatan reproduksi ibunya dan kurang baik untuk perkembangan anaknya. Nah, sehingga kami menyuruh untuk
Jarak ideal antara 3 sampai 5 tahun. Kemudian terlalu banyak, jangan lebih dari 2. Tapi kalau sudah lebih dari 2 ya jangan dipencetin ya Bu ya. Ya. Tapi kita harus tingkatkan kualitasnya ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, terakhir mungkin yang berkaitan dengan KB ya. Jadi saat ini pelayanan KB kami upayakan supaya lebih berkualitas dan merata karena ternyata banyak yang belum ber-KB. Nah sehingga kami telah menerapkan standarisasi pelayanan KB yang lebih banyak di pelayanan statis ya, bekerjasama dengan kesehatan. Kemudian kami juga mendorong supaya kerjasama dengan BPJS juga semakin meningkat karena sampai saat ini data fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS masih sedikit datanya ya. Nah ini nanti ada kaitannya dengan penyediaan alat kontrasepsinya. Ya, saya rasa itu Bapak dan Ibu sekalian. Nanti apabila membutuhkan yang lebih dalam lagi, mudah-mudahan bisa diambil dari file aparat saya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, mungkin kita akan memberikan kesempatan kepada kader kesehatan Astra yang ada di sini untuk memberikan pertanyaan. Mungkin masih kurang puas, apalagi tadi yang blok sebelah sini ya. Kayaknya pagi-pagi tadi masih ngantuk-ngantuk ketika Ibu Ambar bilang apa aja alat kontrasepsi, ada OW, langsung semangat banget gitu loh. Yang sebelah sini untuk khususnya. Saya aja masih belum tahu, karena saya masih dalam golongan genre Bu kayaknya Bu. Beda ya. Jadi karena genre Pak, Mas ya. Oh iya, Mas aja Bu. Jadi bagi perempuan kita harapkan menikah pada usia 21 tahun, bagi laki-laki 25 tahun. Sudah 25 tahun belum? Baru 25 tahun. Oh iya. Siap. Wah, banyak yang ngasih tawaran Bu ini Bu. Oke, langsung saja mungkin yang ingin bertanya kepada Ibu Ambar, mungkin bisa langsung 3 penanya terlebih dahulu dari kelompok, dari tengah. Dengan Ibu siapa dan dari mana Bu? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Anggraini dari Warakas. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara memotivasi ibu-ibu yang usianya sudah tua tapi banyak anaknya agar mau disteril? Karena selama ini agak susah Bu, karena mereka pikir kalau udah disteril itu katanya nggak enak. Benar ya Bu ya, kayak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dijawab terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Nah, ini memang mitos-mitos yang selalu beredar di masyarakat. Berbeda dengan bapak-bapak, katanya kalau sudah melakukan vasektomi, itu semangatnya seperti anak 17 tahun katanya begitu ya. Nah, tapi kalau ibu-ibu kok kenapa mengeluhnya katanya seperti yang tidak enak kan sama saja ya. Nah, ini tinggal memberikan pengertian, makanya pelayanan KB itu sebelum mereka mengikuti program KB, apakah memilih yang jangka panjang atau jangka pendek, itu harus diberikan gambaran ya. Gambaran terhadap seluruh jenis alat kontrasepsi. Mana yang paling cocok untuk usia yang di atas 35 tahun? Mana yang tidak? Karena pilihan untuk yang di atas 35 tahun itu kan tidak hanya operasi wanita ya, medis operasi wanita. Ada pilihan lain yang bisa dipakai. Nah, barangkali mungkin karena udah penyuluhannya langsung, ayo Bu ikut steril, jadi belum apa-apa dia sudah menutup diri. Nah, mungkin kalau memang arahnya ke sana, ajak ibu-ibu yang sudah punya pengalaman menjalani MOW ya. Nah, biasanya dengan testimoni seperti itu, ibu-ibu tuh lebih yakin dibandingkan oleh kader ataupun petugas. Jadi caranya memang dijelaskan dulu, kalau pakai ini efeknya apa. Itu yang memang harus diberikan karena itu termasuk hak reproduksi. Jadi nggak bisa langsung, ayo kamu ikut steril, nggak bisa. Itu berarti tidak menghargai hak reproduksi.
tapi harus kita jelaskan dulu semuanya, tapi jelaskan juga ini yang kurang cocok untuk usia di atas 35 tahun dan untuk tujuan menghentikan kehamilan. Nah, maka ada pilihannya apa? Nah, jika perlu memang ajak petugas medis setempat, biasanya Bu Bidan itu lebih lebih gamblang di dalam menyampaikan informasi. Jadi ibu kader dulu mencoba, kalau enggak nanti ajak ke puskesmas untuk mendapatkan penjelasan yang jelas tadi, yang namanya informed choice tadi. Nah, baru mereka diharapkan memilih, tapi disertai dengan pemeriksaan, screening dulu. Ya, kalau misalnya sebelum ke sana ada ibu-ibu yang pernah menjalani itu MOW, diajak bagaimana pengalamannya selama menjadi peserta MOW. Karena tidak semua peserta MOW mengatakan tidak enak, apanya yang tidak enak. Malah katanya lebih seru karena tidak ada perasaan was-was lagi, ya, karena bebas, ya. Nah, malah justru katanya itu seperti pengantin baru lagi. Siang-siang puasa ya. Ya gitu ya Bu ya. Jadi Ibu jangan menyerah, tapi jelaskan semua kontrasepsinya dan jelaskan resiko ketika hamil di atas 35 tahun, ya. Kan ada beberapa risiko yang bisa disampaikan kalau hamil di atas 35 tahun, mempunyai risiko yang tinggi, misalnya terhadap hipertensi, ya, kemudian gula darah tinggi dan sebagainya yang nanti berbahaya untuk kesehatan bayi dan bisa menimbulkan kematian pada ibu melahirkan, ya. Kalau ibu misalnya belum paham, belum punya bahan-bahan untuk menyampaikannya, bisa diajak misalnya ke puskesmas atau di pertemuan posyandu, banyak yang bisa kita lakukan, ya. Ya, cukup ya Bu ya. Jadi kalau pengen lebih seru dan lebih enak lagi, harus ada penjelasan dan penyuluhan lebih lanjut gitu. Baik, mungkin penanya selanjutnya, kita buka penanya selanjutnya. Sebelah sini dulu, tadi ibu yang paling depan. Silakan Bu. Terima kasih. Maka nama saya Ibu Suwarni dari Ketua Posyandu Mawar 8B Kelurahan Batu. Dalam kesempatan ini terima kasih Ibu. Saya hanya ingin sekedar memasukkan aja ya Bu ya untuk kader-kader kami di wilayah. Karena kita banyak di lapangan, apa yang kita hadapi tidak sesuai dengan yang kita kehendaki gitu Bu. Seperti gini, banyak terjadinya anak-anak usia dini, usia muda yang belum waktunya berumah tangga karena kecelakaan sudah nikah. Itu terjadi di lingkungan kami Bu. Kami berusaha untuk memperbaiki lingkungan kami dengan membawa mereka di pertemuan-pertemuan posyandu terbuka begitu, mereka malu Bu. Tapi ibu si anak-anak ini kita ajak pertemuan dengan cara kita memberikan bagaimana kalian sebelumnya harus menjadi ibu yang terpaksa supaya bisa mendidik anaknya, menjaga diri kesehatan keluarga dan lingkungan juga tidak terpengaruh oleh keadaan kondisi mereka. Tapi saya mengharapkan juga Ibu dari pihak pemerintah khususnya BKKBN kepada PLKB kami yang mengharapkan diadakannya pertemuan untuk ibu-ibu muda mengenai bagaimana menjaga atau merawat putra-putrinya sesuai dengan kondisi mereka yang sebetulnya belum menjadi seorang ibu. Mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan ke lapangan, pertemuan tertentu, ibu-ibu itu bisa menambah wawasan pengetahuan masalah kesehatannya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau boleh tahu dari kelurahan mana? Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok Bu. Di sana ada RPTRA Bu? Ada, kebetulan alhamdulillah. Ada kegiatan bina keluarga balita? Ada. Nah, seharusnya informasi yang seperti itu Bu bisa dilakukan di BKB. Iya. Ya. Jadi BKB ini mengajarkan kepada ibu tentang bagaimana menjadi orang tua hebat tadi, termasuk 1000 hari pertama kehidupan, bahwa walaupun dia kehamilannya adalah kehamilan yang tidak diinginkan, tetap si ibu ini memperhatikan bayi yang ada dalam kandungannya hingga nanti paling tidak 2 tahun, ya. Jadi memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan, ya, ke puskesmas atau ke pustur dan sebagainya. Kemudian mereka juga harus diberikan makanan yang bergizi. Ketika melahirkan dia juga nggak boleh menolak kalau memberikan ASI, ya.
inisiasi menyusui dini, jadi begitu keluar bayinya langsung disusui karena supaya mendapatkan kolostrum ya. Kolostrum itu yang ASI yang masih kuning kalau zaman dulu dibuang. Yang mempunyai dahan tubuh. Nah itu yang harus dijelaskan kepada dia supaya nanti anaknya bisa memberikan perawatan dengan sebaik-baiknya. Dan cuma memang resiko untuk kami kader-kader Bu, berat di lapangan itu cara kami itu tidak bisa mudah dikenal oleh mereka sebagai dari misalnya kalau dokter atau bidan dari puskesmas pada saat turun-turun ke pecandu tidak kita sama gitu Bu penerimaannya. Jadi itulah mudah-mudahan dengan banyak digalakannya lagi penyuluhan masalah kesehatan ibu dan anak turun ke lapangan langsung kita memudahkan kader-kader untuk membantunya Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan petugas lapangan KB-nya juga rajin mengunjungi ibu ya bersama-sama atau suatu saat dengan bidan ya. Jadi BKB yang ada di lapangan itu mudah-mudahan nanti bisa memberikan informasi bagaimana menjadi ibu muda yang punya anak. Tapi yang penting lagi mencegah Bu, para remaja di lingkungan ibu kalau bisa bergabung dengan program yang ketahanan remaja, ada pusat informasi dan konseling remaja. Yang tadi mendewasakan usia perkawinan, ada kegiatan-kegiatannya, genre itu Bu. Ya, termasuk biasanya anak remaja lebih percaya kepada teman sebayanya dibandingkan dengan orang yang lebih tua karena dianggap wah menggurui banget gitu ya. Nah, terus dia nggak mau ya. Nah, biasanya lebih suka mendengar dari sesama remajanya. Nah, di RPTRA sudah ada PIK remaja belum? Belum ya? Kalau karena kita udah kampung itu sebenarnya ada Bu, cuma banyaknya karena kurang informasi kita kader di lapangan itu memberitakan mereka untuk mengundang pun mereka kayaknya enggan Bu datangnya. Jadi kalau banyak informasi ke lapangan kan setidaknya mereka kepentingan mereka merasa terpanggil gitu Bu. Terima kasih. Iya. Jadi untuk remaja ini memang harus kita cegah supaya tidak cepat-cepat nikah tadi. Ada program genre, ada yang di sekolah, ada yang di pramuka, ada yang di masyarakat seperti di RPTRA. Nah kalau belum merata, mudah-mudahan nanti dengan pertemuan ini nanti segera menghubungi UPDKB-nya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan apalagi ya namanya kan lain-lain ini ya. Nah bisa berhubungan dengan yang di tingkat Kota Madya ya, kalau Jakarta ya. Nah ini bisa dihubungi supaya mereka membina untuk membentuk pusat informasi dan konseling remaja. Jadi ada pendidik sebayanya, ada konselor sebaya, supaya remaja ini tidak cepat menikah dan tidak terjerumus kepada yang teriak KRR tadi, ya, tidak melakukan seks bebas, tidak melakukan pernikahan dini dan memakai nafsa tadi ya. Kemudian tadi informasi tambahannya ibu yang bertanya tentang alat kontrasepsi, sebetulnya kalau ibu punya HP ya, HP-nya bisa download nggak Bu? Ya, ada namanya Skata. Jadi ibu tulis aja Skata, di situ ada berbagai informasi tentang alat kontrasepsi, termasuk bagaimana pengasuhan dan sebagainya. Skata, SKATA. Skata, SKATA. Skata, bukan sekata, tapi Skata. Ya, ibu download di Google, nanti keluar aplikasinya. Nah itu bisa membantu ibu-ibu sekalian di dalam memberikan penyuluhan tentang berbagai macam alat kontrasepsi karena ada gambarnya, ya, ada gambarnya dan mudah sehingga nanti ibu-ibu nggak bingung lagi ya. Dan nanti untuk yang pengasuhan anak kami ada aplikasinya menjadi orang tua hebat, tapi ini masih dalam proses, mudah-mudahan nanti pada waktu Harganas bisa di launching untuk bisa diakses oleh ibu-ibu yang menggunakan smartphone ya. Ya, satu penanya lagi, kita mungkin kalau tadi dari tengah sudah, dari kiri sudah, mungkin dari kanan. Nah, yang paling ujung itu. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah
melahirkan terlalu banyak ya Bu ya. Kan di tetangga saya tuh, mohon maaf ya, kalau yang bercadar itu ya Bu ya, setiap tahun dia anaknya satu, terus tahun lagi satu ya Bu ya. Ada begitu. Bagaimana Bu? Apa resikonya dia? Bagaimana konsekuensinya? Apa memberikan caranya gitu? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya caranya. Terima kasih. Memang Pencegahannya, caranya. Gitu. pencegahannya ya. Ini memang bagian yang dikatakan bagian terberat, hardcore ya, bagian terberat lagi tantangan program KB. Tapi kami di pusat ini sudah mencoba mendekati para ulama ya, tokoh-tokoh agama ya, untuk bisa menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan mereka. Jadi melalui pendekatan agama. Kalau ibu yang memberikan penyuluhan pasti ditolak ya. Jadi harus mendekatinya memang melalui tokoh agama ya. Kadang-kadang mereka juga diam-diam mau menerima penjelasan kita. Jadi ada di daerah tertentu itu mereka diundangnya untuk program pengasuhan anak. Ya, misalnya program parenting, program BKB, program PAUD atau apa. Nah, saat itu mungkin secara tersendiri ibu jangan di depan umum, diajak ngobrol Bu, kalau pengen anaknya berkualitas ya memang harus mengatur kelahiran ya, merencanakan, dia nggak mau mengatur ya, merencanakan kehamilan. Jadi ibu jelaskan masa reproduksi yang berbahaya itu yang seperti apa, kalau di atas 35 berbahaya, pakai sentuhan-sentuhan bagaimana lah ya. Nah, bisa juga nanti menggunakan itu tadi tokoh-tokoh agama. Jadi Bu, jangan langsung menghadapinya, ayo ikut KB, tapi ajak dulu masuk ke posyandu atau masuk ke PAUD atau ke BKB, program parenting gitu ya. Jadi kita jangan, Bu banyak sih anaknya, dia pasti udah langsung menolak kita ya. Tapi ibu, aduh anaknya lucu-lucu, ini mesti ikut BKB, ikut PAUD, ikut posyandu. Nah di situ nanti setelah dia terbuka dengan kita, biasanya mereka sangat tertutup, itu baru diberikan penjelasan. Mereka juga banyak yang pandai ya, jadi kadang-kadang dengan diberikan, ibu kalau ingin tahu cara mengasuh anak bisa lihat itu di web apa-apa gitu. Nah, itu di beberapa daerah memang berhasil. Ada juga yang dengan pendekatan tokoh agama yang bisa masuk melalui pendekatan agama ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa kader-kader harus bisa menembus, tapi kalau bisa menembus dengan cara yang itu tadi bagus Bu ya, harus kita coba. Baik. Cukup kira-kira Ibu ya. Terima kasih. Kayaknya semakin siang semakin panas suasananya, masih banyak yang ingin ditanyakan. Namun kita masih ada sesi selanjutnya. Kami mohon kepada Ibu Ambar untuk dapat bergabung bersama kami di tengah panggung. Selanjutnya kami juga mengundang Team Leader of Environment and Social Responsibility Division PT Astra International Tbk, Ibu Wiwi Setiawati, untuk dapat memberikan cindera mata kepada pembicara kita hari ini. Cindera mata akan diberikan kepada Deputi Bidang KSPK BKKBN Ibu Insinyur Ambar Rahayu MNS.